Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bercerita Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan teman dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli sarabe abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu organisasi besar di dunia, Yaps, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Emang dari mana sih awal mulanya negara-negara di dunia ini bersatu? So, untuk berlama-lama, happy watching. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB lahir dari kekecewaan karena kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II. Jadi sebelum adanya PBB ini awalnya ada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Nah, tapi organisasi ini gagal dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II. Akhirnya di atas kapal perang Augusta di Teluk Newfoundland ini Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Franklin D. Roosevelt dengan Perdana Menteri Inggris ini membicarakan mengenai bagaimana kalau kita membentuk organisasi baru yang mungkin lebih efektif. Akhirnya Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill tersebut menyetujui hal tersebut. Nah, rencana konkret dalam mendirikan PBB itu pun terjadi pada tahun 1939. Kemudian pada tahun 1942-nya, tepat pada tanggal 1 Januari 1942, PBB diberi nama awalnya itu yaitu United Nations oleh Presiden Amerika Serikat. Nah, pada puncaknya yaitu pada tanggal 25 April 1945, tepatnya di San Francisco, PBB mendirikan konferensi besar yang dihadiri kurang lebih 50 pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah lainnya. PBB akhirnya resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 setelah ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas negara lainnya. Sidang umum pertama dilakukan di London pada tanggal 10 Januari tahun 1946 yang menandai awal dari perjalanan organisasi ini. Misi awal PBB adalah memelihara perdamaian, meningkatkan kerjasama internasional, serta menghadapi tantangan global. Kemudian, seiring berjalannya waktu, peran PBB juga mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, serta pembangunan yang berkelanjutan. PBB menjadi platform utama di negara yang ada di seluruh dunia untuk bekerja sama secara internasional dan menghadapi berbagai masalah yang ada. Pada awalnya, misi tersebut sulit untuk dicapai karena perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. PBB juga berpartisipasi dalam operasi militer di Perang Korea dan juga operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo. Nah, serta menyetujui pendirian dari negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970-an, anggaran untuk pembangunan ekonomi dan sosial itu bahkan jauh melebihi dari anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer untuk pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia dengan hasil yang berbeda-beda. PBB menggunakan 6 bahasa resmi yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol dalam setiap pertemuan serta pembuatan dokumen-dokumen. Nah, PBB ini bahkan juga meraih hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001. Selain itu, beberapa petugas dan juga badannya juga memperoleh hadiah tersebut. Nah, secara garis besar tujuan PBB diantaranya yaitu
Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kemudian yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri-negeri lain. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, kemudian menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan, memajukan dan menghargai hak asasi manusia, serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama, serta menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Lalu siapa saja sih yang tergabung dalam anggota PBB itu sendiri? Jadi pertama kali didirikan itu PBB terdapat 51 negara yang baru bergabung. Namun seiring berkembangnya atau seiring berjalannya waktu hingga sekarang, jumlah anggota PBB itu adalah 193 negara. Bahkan tercatat yang terakhir kali masuk menjadi anggota PBB yaitu Sudan Selatan pada tahun 2011. Adapun daftar anggota PBB yang lainnya yaitu seperti Afghanistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, dan Azerbaijan. Kemudian ada juga Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bosnia, dan Herzegovina. Ada juga Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Tanjung Verde, Kamboja, Kamerun, Kanada, Republik Afrika Tengah, Chad, dan Chili. Selain itu, ada juga Tiongkok, Kolombia, Komoro, Kongo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Kroasia, Kuba, Siprus, Ceko, Korea Utara, Republik Demokratik Kongo. Kemudian ada Denmark, Djibouti, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan El Salvador, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia. Nah, selain itu ada lagi nih Fuji, Finlandia, Prancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Granada, dan Guatemala. Selain itu ada Guinea, Guyana, Guinea Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, dan India. Ada juga negara kita Indonesia, Iran, Irak, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kirgistan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg. Ada juga Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maladewa, Mali, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mikronesia atau negara federasi. Kemudian ada juga Monaco, Mongolia, Montenegro, Maroko, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Republik Makedonia atau bekas Yugoslavia, Norwegia, Oman, Pakistan, Palau. Belum loh. Ada Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Korea Selatan, Republik Moldova, Romania, Rusia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, dan juga ada Arab Saudi. Tak berhenti di situ, ada juga negara lain yang bergabung seperti Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Somalia, Afrika Selatan, Sudan Selatan ya tepatnya itu tadi yang tergabung terakhir. Kemudian ada juga Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swedia, Swiss,
Republik Arab Suriah, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turki, dan Turkmenistan. Ada juga negara Tuvalu, Uganda, Uni Emirat Arab, Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Republik Bersatu Tanzania, Amerika Serikat, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yaman, dan Zambia. Gimana, udah 193 belum? Kalian hitung sendiri ya. Nah, kemudian biasanya organisasi itu kan kayak ada strukturnya ya. Sama halnya dengan PBB ini juga terdapat struktur organisasi. Nah, kalau di PBB ini kurang lebih ada 6 struktur, yaitu yang pertama ada majelis umum, kemudian ada juga dewan keamanan, ada yang disingkat ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan juga Sosial, kemudian ada juga Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, serta Sekretariat. Yang pertama ada Majelis Umum. Nah, ini merupakan sebuah arena perdebatan di mana setiap negara itu memiliki perwakilan dan satu suara. Nah, tugas dari Majelis Umum ini yaitu memilih anggota Dewan Keamanan, kemudian Dewan Ekonomi dan juga Sosial itu tadi, serta Dewan Perwalian. Yang kedua yaitu Dewan Keamanan yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan juga perdamaian internasional. Nah, Dewan Keamanan ini dapat bertindak atas nama semua anggota yang tergabung dalam PBB. Nah, Dewan Keamanan sendiri itu juga memiliki hak untuk melakukan tindak penegakan keadilan seperti sanksi ekonomi maupun pengiriman pasukan militer. Yang ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial yang disingkat ECOSOC. Nah, ini bertanggung jawab untuk menangani isu-isu ekonomi maupun sosial secara internasional. ECOSOC ini memiliki tujuan untuk meningkatkan standar kualitas hidup yang tinggi serta mengidentifikasi solusi dan masalah terkait ekonomi dan juga sosial serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang keempat ada Dewan Perwalian, yaitu memberikan pengawasan terhadap negara perwalian yang ditetapkan di bawah administrasi negara anggota. Nah, Dewan Perwalian ini itu bertujuan untuk mempersiapkan wilayah-wilayah tersebut menuju kemerdekaan. Yang kelima ada Mahkamah Internasional, yaitu pengadilan utama PBB yang bertugas menetapkan tindakan yang sesuai dengan hukum internasional. Nah, di sini juga menangani kasus-kasus yang terkait sengketa antara dua negara yang saling berkaitan atau berhubungan. Yang keenam atau yang terakhir ada Sekretariat. Ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan juga staf internasionalnya PBB. Sekretariat ini bertugas untuk melakukan kegiatan administratif dan juga menjaga misi perdamaian di seluruh dunia. Nah, 5 dari 6 badan utama tersebut itu bermarkas di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Sedangkan satu badan utama PBB yaitu Mahkamah Internasional itu berkedudukan di Den Haag, Belanda. Adapun lembaga-lembaga besar PBB lainnya itu juga ada yang bermarkas di Jenewa, Wina, dan juga Nairobi. Nah, di antara badan-badan di bawah pengawasan PBB itu antara lain Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan juga Pertanian, ada UNESCO, Bank Dunia, serta Organisasi Kesehatan Internasional yang tersebar di seluruh dunia. Lalu dari mana anggaran dari organisasi PBB tersebut? Nah, menurut data 2019 sampai 2021 terdapat 25 kontributor negara terhadap anggaran PBB. Nah, salah satu dari negara tersebut yaitu paling tertinggi itu ada Amerika Serikat sebesar 22% dari anggaran PBB, kemudian disusul Tiongkok 12,005% dan disusul Jepang 8,564%. Kemudian disusul oleh negara-negara lain dan negara-negara yang tidak tercantum dalam 25 kontributor itu tergabung di
negara anggota lainnya menjadi 1, yaitu 12,168%. PBB dibiayai dari anggaran yang dinilai serta bersifat sukarela dari setiap anggota-anggotanya. Majelis Umum juga menentukan anggaran yang dibayarkan setiap anggota itu secara rutin dan menetapkan sumbangan setiap negaranya. Hal ini secara luas itu disesuaikan dengan kemampuan relatif anggotanya yang diukur dengan pendapatan nasional bruto atau PNB dengan utang luar negerinya mereka serta pendapatan per kapita negara masing-masing. PBB telah memiliki banyak keberhasilan dalam 65 tahun keberadaannya. Seperti pada tahun 1962 di mana Sekjen PBB yaitu Yutan ini memberikan bantuan sebagai negosiator antara Nikita Khrushchev dan juga John F. Kennedy selama krisis rudal Kuba sehingga mencegah terjadinya perang nuklir pada saat itu. Kemudian pada tahun 2005 PBB ini berhasil dalam 2 dari 3 upaya perdamaian di mana upaya PBB untuk melakukan pembangunan bangsa dengan orang-orang Amerika Serikat. Selain itu juga menemukan bahwa 7 dari 8 kasus ini dapat berjalan damai. Pada tahun yang sama juga terjadi penurunan jumlah perang, genosida, dan juga pelanggaran hak-hak asasi manusia. Lalu lebih spesifik lagi, apa sih peran Indonesia dalam PBB itu sendiri? Kita masuk. Sebagai organisasi yang besar yang terdiri dari 193 negara, PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian internasional. Indonesia sendiri bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga turut aktif dalam konflik internasional. Satu kasus yang paling penting yaitu kasus Irian Jaya atau Papua dengan Belanda. Kasus tersebut terjadi pada tahun 1962, di mana dari kasus tersebut itu akhirnya dikeluarkanlah itu resolusi nomor 1752 yang mengadopsi dari The New York Agreement, di mana yang menandai transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1965, Indonesia sempat memundurkan dari keanggotaan PBB karena menolak untuk mengakui kedaulatan dari Malaysia. Kemudian sejak bergantinya kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, akhirnya Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB pada tahun 1966. Indonesia turut aktif dalam perdamaian internasional, bahkan juga berpartisipasi mengirimkan pasukan Garudanya. Wakil tetap RI yaitu Nugroho Wisnumurti bahkan menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB selama 2 kali masa bakti berturut-turut. Kemudian di tingkat komisi ada Menteri Luar Negeri yaitu Mokhtar Kusuma Atmaja yang menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB pada periode 1992 sampai 2001. Indonesia juga menjadi anggota Dewan HAM bersama 47 negara lainnya pada periode 2006. Kemudian pada 2007 sampai 2010 Indonesia kembali lagi menjadi anggota Dewan HAM melalui dukungan dari 165 anggota PBB lainnya. Indonesia terus berkomitmen untuk memainkan peran aktif dalam PBB, baik penjagaan perdamaian, kemudian ada juga penanganan konflik internasional, serta memajukan isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Melalui partisipasinya dalam PBB, Indonesia berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan juga adil bagi generasi mendatang. Nah, berkat peran besar PBB dalam internasional ini, maka setiap tanggal 24 Oktober itu diperingati sebagai Hari PBB. Oke teman-teman, itu tadi sedikit wawasan atau penjelasan mengenai organisasi PBB.
So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin ada yang punya pendapat lain atau belum aku sampaikan di videoku kali ini, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.